Saya bersuara agar IBAM mendapatkan kebebasan, dan saya berharap hakim yang mengadili IBAM mempunyai nurani yang bersih, mempunyai akal sehat, agar meluruskan proses penegakan hukum yang sangat aneh bin ajaib ini. Sahabat Indonesia, mari kita bersuara mendukung IBAM, Ibrahim Arif. Kita mendoakan IBAM dan keluarganya. Kita berdoa dan berharap agar IBAM dibebaskan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, pernah Anda mendengar kisah seorang Ibrahim Arif atau IBAM? Ini tragedi hukum yang terjadi di negeri ini. Ibrahim Arif atau IBAM terkait dengan kasus yang menyeret mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Bayangkan seorang IBAM yang masih berumur 35 tahun, dia ahli IT yang ternama, mempunyai talenta yang luar biasa. Dia pernah mendapatkan tawaran dari Facebook di Inggris dengan gaji yang luar biasa, hampir mencapai atau mungkin lebih bahkan 7 miliar per tahun. Ditolak karena dia ingin mengabdi kepada tanah airnya, bangsa dan negara Indonesia. Dia menjadi konsultan di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Nadiem Anwar Makarim. Lalu 5 tahun kemudian, setelah masalah pengadaan komputer Chromebook atau digitalisasi pendidikan itu, tiba-tiba IBAM terseret kasus yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Posisinya IBAM itu hanya konsultan. Konsultan yang tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan, memutuskan kebijakan apapun di kementerian. Konsultan itu memberikan panduan, arahan, saran kepada pejabat pemerintah. Dan apapun saran, masukan, atau pendapat dari konsultan, itu tidak mengikat harus diikuti. Tergantung dari pemegang kebijakan itu sendiri. Nah, posisinya IBAM seperti itu. Yang pertama, dia hanya konsultan. Dan dalam fakta persidangan, dia terbukti tidak menerima sepeser uang pun. Dia juga bingung karena namanya tiba-tiba tanpa diketahui dimasukkan dalam SK pengadaan Chromebook. Dan satu lagi, dia yang pertama konsultan, tidak ada aliran dana. Yang ketiga, dalam fakta persidangan menurut saksi-saksi, IBAM ini sendiri, ini justru yang paling mengkritisi tentang Chromebook ini. Artinya dia tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan Chromebook untuk digunakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi mengapa jaksa memutarbalikkan ini sehingga dia jadi tersangka dan dihukum luar biasa. 15 tahun ditambah sekian tambah sekian, itu totalnya 22,5 tahun. Gila. Ini membunuh seseorang dengan cara yang sangat kejam. Seorang intelektual muda
mempunyai talenta yang luar biasa, kita renggut kebebasannya untuk kepentingan hukum yang sangat perlu dipertanyakan. Yang lucunya di persidangan, yang menjadi saksi adalah pejabat-pejabat yang jelas-jelas menerima uang dari pengadaan Chromebook itu. Dan lucunya lagi, pejabat yang menerima uang ini hanya jadi saksi yang dihadirkan jaksa, dia tidak jadi tersangka. Konsultannya jadikan tersangka, bahkan dihukum yang dituntut, mohon maaf saya harus koreksi, dituntut oleh jaksa dengan hukuman yang luar biasa tinggi, 15 tahun plus sekian. Kalau ditotal dengan dikonversi hukum menjadi 22,5 tahun. Ini penegakan hukum macam apa di negeri ini? Jujur, rasa keadilan dan kemanusiaan saya tergores mendengar kasus IBAM ini. Dan bagi saya, ini jangan-jangan ini dugaan dan analisa saya, jangan-jangan IBAM ini sengaja dikorbankan sebagai strategi merangkak untuk menembak Nadiem Anwar Makarim. Ini hanya bagian dari strategi yang mengorbankan IBAM. Bayangkan Ibrahim Arif yang sekarang kondisi kesehatannya juga tidak prima, punya keluarga, punya anak, istri, mempunyai talenta yang luar biasa. Kita bayangkan di India, ahli coding, ahli IT, itu diekspor ke negara lain. Di Indonesia itu langka. Tapi ada seorang IBAM justru ditersangkakan dan dituntut dengan hukuman yang menurut saya tidak masuk akal. Saya akhirnya bertanya-tanya, ada apa dengan proses hukum di negeri ini? Apakah ini tidak akan menimbulkan trauma bagi para profesional di berbagai bidang untuk mengabdi kepada Republik ini, kalau akhirnya seorang konsultan tidak menerima aliran dana sepeser pun, dia bahkan menolak, men-challenge pengadaan Chrome OS atau Chromebook ini, tapi jadi tersangka yang dianggap merugikan negara. Ini akrobatik hukum macam apa? Apakah IBAM hanya digunakan untuk stepping stone atau batu loncatan untuk menyasar Nadiem? Nadiem sendiri juga bingung saya. Dia bukan pemegang kebijakan, kan dia menteri, karena pengambil keputusan itu adalah PPA atau pengguna anggaran di tingkat dirjen ke bawah. Dia tidak menerima aliran dana, tidak ada mens rea, dan hasil dari digitalisasi pendidikan itu masih bermanfaat sampai sekarang untuk mempermudah guru, mempermudah proses belajar mengajar. Nadiem dijadikan target, lalu IBAM dijadikan stepping stone, batu loncatan untuk Nadiem. Ini bagi saya sedih, jujur saya sedih. Sahabat Indonesia, saya bersama IBAM. Saya bersuara untuk mendukung IBAM karena bagi saya IBAM ini telah diperlakukan dengan tidak adil. Bayangkan, sekali lagi saya ulangi, dia hanya konsultan, tidak menerima aliran uang sepeser pun. Bahkan dia cenderung di awal pada proses pengadaan tahun 2020 itu dia lebih kritis terhadap Chromebook, malah dihukum. Orang yang menerima uang hanya dijadikan saksi, dia pejabat negara. Sahabat Indonesia, harapan saya tinggal pada nurani hakim. Apakah hakim
yang mengadili IBAM masih mempunyai nurani yang berkeadilan. Hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Dia harus memberikan rasa keadilan. Dan keputusan IBAM itu akan menjadi referensi hukum untuk waktu yang sangat lama. Kalau akhirnya IBAM dijatuhi hukuman yang sangat berat, hakim harus bertanggung jawab. Hakim akan mencatat sejarah hitam dalam perjalanan penegakan hukum kita. Dan anak cucu kita akan terus memantau itu. Dan akibatnya para profesional kita, orang yang punya kompetensi yang luar biasa, akan berpikir sejuta kali kalau ingin mengabdi kepada Republik ini. Jadi, saya bersuara agar IBAM mendapatkan kebebasan, dan saya berharap hakim yang mengadili IBAM mempunyai nurani yang bersih, mempunyai akal sehat, agar meluruskan proses penegakan hukum yang sangat aneh bin ajaib ini. Sahabat Indonesia, mari kita bersuara mendukung IBAM, Ibrahim Arif. Kita mendoakan IBAM dan keluarganya. Kita berdoa dan berharap agar IBAM dibebaskan. Saya kira itu ingin saya suarakan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.